Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini kayak ketemu lagi kita dengan pembahasan bagaimana menghitung rumus dosis obat. Nah, rumus dasar untuk lebih diingat biasanya yang sering pakai rumus ini ya. eh, apa Dosis yang di instru atau bukan dosis yang diresepkan, dibagi dengan dosis sediaan atau dosis yang di tangan dikalikan dengan kalau bentuknya encer pengencer atau V itu bentuk obat yang tersedianya dalam bentuk apa. Jadi kalau mau diencerkan dulu kayak gitu ya. Oke, contoh kayak gini. Kalau bentuknya dia yang tersedia per orang, misalkan tablet, misalkan kapsul. Contoh pasien ininya yang didapat 0,5 mg per oral 2 kali sehari, misalkan ampicillin yang dikasih. Nah, kemudian sediaannya ampicillin itu adalah dalam tiap kapsul mengandung 250 mg. Jadi harus konversi dulu miligram menjadi gram. Jadi 0,5 gram itu sama dengan 500 miligram, karena 1 gram itu kan 1000 ya. Jadi setengahnya hanya dapat 500 miligram. Oke, sudah dikonversi baru kita masukkan ke rumus. Jadi pasien dapat berapa? 500 miligram kan. Sediaannya 250. Nah, dalam satu kapsul itu mengandung 250 gitu kan. Jadi pasien dapat 2 kapsul sekali pemberian kayak gitu. Itu rumusnya. Atau misalkan kayak gini. Coba saya kasih contoh yang lain. Sama sih. Sebentar. Pen edit. Pen. Ini pensil. Atau seperti ini. Kalau bentuk sediaannya harus dilarutkan dulu. Contohnya misalkan sama sih lah, contoh dia kalau ini kan dalam bentuk kapsul ya. Kalau dalam bentuk vial, dalam bentuk serbuk, itu kan harus dicairkan dulu ya, harus diencerkan dulu. Jadi sama aja lah, yang harus diberikan 0,5, kemudian sediaannya 250 mg, tapi dalam bentuk serbuk dan harus dicairkan. Misalkan dia diberikan per IM atau per IV. Nah, si pelarutnya ini contoh adalah harus dilarutkan dalam 10 cc misalkan kayak gitu ya. Kayak gitu. Oke, jadi pertanyaannya biasanya berapa cc yang dikasih. Jadi tetap sama, harus kita konversikan dari gram ke miligram biar sama satuannya. Jadi yang dikasih adalah 500 kan, 500. Oke, sediaannya misalkan 250. Oke, harus dilarutkan dalam 10 cc gitu kan, dikali 10 cc kayak gitu. Sama ini 2 kan, jadi dapat 20 cc. Nah, kayak gitu. Tapi biasanya kalau dalam bentuk vial ininya dosisnya lebih besar ya. 1 gram misalkan ya, ininya adalah 1 gram sediaannya. Jadi kalau sediaannya 1 gram ya sama sih, 500 bagi 1 gram berapa? 1000 kan. 1000 sama dikalikan 10 cc. Jadi hanya dapat 5 cc. Kayak gitu. Itu sih.
Oke, atau bisa pakai metode rasio dan proporsi. Misalkan gini-gini. Kalau misalkan proporsi ini biasanya itu sediaannya dalam bentuk ampul ya. Bisa yang diketahui dosis di tangan, kemudian apa volume sediaannya apa gitu kan, cair dibandingkan kan sama dengan dosis yang diinginkan, dosis yang diresepkan dibagi dengan hasil hitungan. Sama aja sih, contoh ampicillin 4 kali 100 mg dia dapat 100 mg. Yang tersedia adalah ampicillin dalam bentuk cair. Jadi sediaannya adalah 250 mg dalam 5 mili. Biasanya ini dalam bentuk ampul yang kayak gini ya. Jadi pasiennya kan dapat berapa tadi? 100 mg kan? Dapatnya dia 100 mg kayak gitu. Dapatnya dia 100 mg, sediaannya berapa? 250 mg. Tapi dia dalam 5 mili. 250 mg dalam 5 mili berarti 1 milinya dia mengandung 50 mg. Nah, berarti 100 bagi berapa yang hasilnya 50 mg. Berarti 2. Pasiennya dapat 2 mili. Nah, itu paling yang bisa kita pakai dua rumus tadi untuk menghitung dosis obat. Oke, selanjutnya mungkin kalau sudah ngikutin ini ya silahkan kalian latihan. Nah, nanti jawabannya silahkan diuraikan di di kolom komennya ya. Sekian mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dengan hamdalah.